Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi pencernaan. Dengan saya Putrinda Gustantias, prodi S1 Kebidanan tingkat 1 semester 2. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian sistem pencernaan. Pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan, di mana enzim tersebut diproduksi oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Saat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, di sini ada proses pencernaan pada manusia terdiri dari 5 macam. Yang pertama yaitu ingesti. Ingesti adalah proses yang paling awal, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut, bisa dengan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, sumpit, garpu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan pada burung merpati dibantu alat lain seperti kerikil. Proses ini berguna untuk mempermudah proses pencernaan kimiawi. Proses ini dilakukan secara sesuai dengan keinginan kita atau secara sadar. Yang ketiga ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh asam, enzim, bile, dan air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena yang mengaturnya adalah enzim. Yang keempat ada penyerapan. Penyerapan merupakan suatu gerakan nutrisi dari sistem pencernaan menuju sistem sirkulator dan limfatik melewati difusi, transport aktif, dan osmosis. Yang kelima di sini ada penyingkiran. Penyingkiran merupakan proses pembuangan material yang tidak dicerna dari trakt pencernaan melalui defekasi. Dan selanjutnya di sini ada bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini adalah gambarnya ya, dari kelenjar ludah hingga anus. Selanjutnya ada organ sistem pencernaan pada manusia. Terdapat 6 organ utama, yaitu yang pertama adalah mulut. Nah, ini adalah contoh gambar rongga mulut dan bagian-bagiannya. Jadi, mulut merupakan pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah, dan rongga mulut. Jadi, mulut memiliki berbagai fungsi, yaitu membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, mencerna makanan, dan menghancurkan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dengan lidah dan gigi, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengatur enzim ptyalin. Yang selanjutnya adalah kerongkongan. Nah, ini adalah gambar kerongkongan dari mulut, makanan, hingga ke lambung. Jadi, kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan inilah yang berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik.
Yang selanjutnya adalah lambung. Nah, di sini adalah contoh gambar lambung ya dan bagian-bagiannya. Jadi, lambung ini merupakan organ pencernaan yang berperan untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan asam lambung, enzim lipase, enzim renin, enzim pepsin. Lambung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan esofagus terdapat sphincter esophagus atau sphincter of Pagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus atau agar tidak keluar dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang terbatas dengan usus 12 jari terdapat sphincter pylori. Yang selanjutnya adalah usus halus. Nah, ini adalah contoh gambar usus halus. Jadi, usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim lipase, enzim erepsin, enzim dikarase, dan enzim tripsin. Sari-sari makanan diserap melalui jonjot usus yang disebut dengan villi. Seluruh sari makanan kecuali gliserol dan asam lemak diangkut melalui vena portal menuju ke hati. Sedangkan gliserol dan asam lemak diangkut melalui pembuluh limfa. Selanjutnya ada usus besar. Ini contoh gambar usus besar ya, dan bagian-bagiannya. Jadi, usus besar ini adalah usus yang terbesar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selusa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi fases, di mana usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi fases. Selain pembusukan sisa makanan, bakteri coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi, sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap dan air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, rektum, atau tempat penyimpanan fases sebelum dikeluarkan melalui anus, dan berakhir pada anus. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4 atau 5 jam. Namun, di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar, fases didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju ke rektum atau poros usus. Gerakan peristalsis ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Nah, dan yang terakhir yaitu anus. Ini adalah contoh gambar anus ya. Jadi anus ini merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, fases ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila fases sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik.
Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibat fases dapat terdorong keluar anus. Nah, itu dia tadi penjelasan kita mengenai pencernaan makanan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.